Ini menjelaskan tentang dasar orang-orang ahli sunnah wal jamaah tabarruk dengan hal-hal yang telah dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tawasul dengan dengan Rasulullah, tawasul dengan barang-barang yang telah dimuliakan oleh Allah. Di antaranya seperti disebutkan dalam kitab ini, takzim kepada derajatnya Rasulullah adalah takzim hal-hal yang telah dinisbatkan kepada Rasul dan diketahui sesuatu tersebut oleh Rasul dengan Rasul, termasuk memuliakan beberapa tempat-tempat yang pernah dihadiri oleh Rasul. Ini bukan termasuk musyrik atau tempat yang disinggahi oleh Rasul. Tempat-tempatnya Rasul di Mekah, Madinah, dan beberapa pondok-pondokan atau bangunannya Rasul, perkara-perkara yang pernah disentuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Sofiyah binti Najdah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kanat li Abi Makhdurah radhiyallahu anhu kusotun fi muqaddami ra'si zaqa'ada wa arsalaha sobatil ardo. Abi Makhdurah memiliki rambut depan, rambut jambul yang sampai memanjang, dan ketika dia duduk dan dilepaskan sampai pada bumi, saking panjangnya. Terus ditanya, kenapa engkau tidak memotongnya? Faqila lahu ala takhlikuha. Jawabnya, faqal lam akun billadzi akhlikuha faqad masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak akan pernah memotong dengan perkara yang pernah disentuh oleh Rasulullah. Mergo jambulnya Abi Makhdurah itu pernah disentuh oleh Rasulullah, terus dikeramatkan. Itu diantaranya. Demikian pula Khalid bin Walid memiliki beberapa, di dalam kopiahnya itu ada beberapa rambut dari rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus digawe jimat. Di rambutnya Kanjeng Nabi niku digawe jimat, dideleh ana ing kopiahe Khalid bin Walid. Bahkan pernah dalam sebagian peperangan kopiahnya itu ketunya itu jatuh, sehingga fasadja alai syiddatan inkasara alai ashab Rasulillah. Akhirnya dia menyerbu dalam peperangan itu dengan serbuan yang keras untuk menyelamatkan kopiahnya yang ada yang di dalamnya ada rambutnya itu. Sehingga sahabat telah susah hatinya melihat, pecah hatinya melihat banyaknya orang yang dibunuh dengan serbuan dari Khalid bin Walid. Ketika ditanya kenapa kau lakukan semacam itu, beliau mengatakan, lam af'alha bisababil qalan suwah bal lima tazammat nabhu min sya'ri sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melakukan karena membela kopiah, membela ketu, kupluk,
hanya kupluknya ndak, tapi yang ada di dalam kandungan kopiah itu adalah rambutnya Rasulullah. Li'anla asluba barokataha wa taqa'a fi aidil musyrikin. Saya khawatir sampai hilang barokahnya dan jatuh di dalam tangannya orang musyrik. Lho niku. Termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah dilihat meletakkan tangannya ru'ya Ibnu Umar wadi'an yadahu alamat adi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangannya pada tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah dari mimbar. Sumawatu ala wajihi, kemudian tangannya diletakkan pada tempat duduk itu terus diusapkan pada wajahnya. Dia mengatakan wayam sakubi tabarukan bimaudii lamsihi. Saya letakkan ini untuk mendapatkan barokah dengan tempat yang disentuh oleh Rasulullah. Dan itu ora terus musyrik ngono ora. Nggawa cincin musyrik, nggawa keris musyrik, enggak ada. Walama marido Umar bin Abdul Aziz auso ayyud fana ma'ahu syai'un kana indau min sa'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adfarin min adfarihi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah kelima, ketika dia sudah sakit parah, dia berwasiat karena dia memiliki rambutnya Rasulullah dan kuku-kukunya Rasulullah. Beliau menginginkan dimakamkan bersama dengan makamnya, dengan rambutnya Rasulullah dan kuku-kukunya Rasulullah. Dia mengatakan la in mittu faj'alhu fi kafani. Kalau saya mati, tolong rambutnya Rasulullah, kukunya Rasulullah ini jadikan, letakkan di kafanku, letakkan di kafanku ini di ya kafanu kain. Fa'alu dzalik, dan dilakukan oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa tabaruk dengan zat itu enggak masalah. Terus tabaruk dengan Rasulullah, dengan para aulia, jarani musyrik gimana? Kalau kita menganggap bahwa itu muasir, itu yang musyrik, kafir, tanggap itu Allah yang memberi. Adatnya Allah Ta'ala melakukan semacam itu, kebiasaannya saja semacam itu. Sunnatillah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bahkan diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu syara ilai syar'un min syar'i Rasulillah wa ja'ala madhu masruran fi kamisihi mutaparikan fihi. Ahmad bin Hanbal niku telah mendapatkan rambutnya Rasulullah, kemudian diletakkan, dijadikan diikat pada gulu kelambinya, gulu baju kurungnya, untuk tabaruk dengan rambutnya Rasulullah. Ini orang musyrik ini ya, digawe jimat gawa dagang iki. Diletakkan di gulu klambine, gulune gulane baju kurung jaket niku. Wa Anasin lan saking Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-hidaa. Idza shalla dalam hari kali salat sapa Kanjeng Nabi al-hidaa ing salat subuh, salat isuk. Ja'at ka sapa khudamul Madinah, pira-pira juladene wong Madinah, bi'an yatim kelan pira-pira wadai khudam fi akan tetep ing dalam aniyah al-ma'u dai banyu. Di para khudam-khudamnya Madinah, khudam-khudam peladan-peladan yang ada di Madinah sama datang kepada Rasulullah dengan membawa wadah yang berisikan air. Fama yukta maka ora den tekaaken sapa Kanjeng Nabi, den tekani sapa Kanjeng Nabi binain kelan wadah ila kemasah. Angin ngecelupaken sapa Kanjeng Nabi atau ngaston Kanjeng Nabi via dalam aliyah
setiap wadah yang diaturkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memasukkan tangannya, astonya dalam wadah tersebut. Bahkan farubama ja'u mongko terkadang padha teka sapa sekudam ing Kanjeng Nabi bil ghadati dalam waktu isuk al baridati kan adem banget. Wadem-adem ya termasuk ya terpaksa baru. Yuhum misu mongko nyilemaken sapa Kanjeng Nabi atau ing astane Kanjeng Nabi via dalam aniyah. Wadalah waktu masih dingin membawa wadah berisikan air diaturkan Rasulullah memasukkan tangannya mengikat astonya dalam air itu untuk tabarukan ngalap barokah. Untuk memberi barokah kalau Rasulullah memberi barokah Rasulullah. Niki terus diarani musyrik barang itu gimana? Nggawa keris musyrik, nggawa raja musyrik, nggawa tulisan Quran musyrik gimana? Tawasul dengan Rasulullah musyrik. Wong tawasul dengan tempat yang sudah ditempati itu saja sudah dilakukan oleh para sahabat. Orang yang semacam itu mengaku mengikuti salafus saleh. Wa Anas radhiyallahu anhu aidon qala jika sapa Anas laqad raaitu demi yakti ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, saya pernah melihat Rasulullah wal khalaku khalita itu kan syukur yakhluku nyukur sapa khalak ing Kanjeng Nabi wa atofa lan ngubengaken bihi kelan ngubengi bihi kelan Kanjeng Nabi sapa ashabuhu pira-pira sahabat Kanjeng Nabi fama yuriduna mongko ora ngarepaken sapa se ashab antako ing yen to tumiba apa syaratun ila fi rajulin angin dalem tangane wong lanang. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendatangkan tukang cukur terus dicukur, para sahabat niku mupeng jangan sampai rambutnya itu jatuh kecuali di tangan mereka sepodo nampani kabeh. Nampani rambutnya Kanjeng Nabi, rambutnya mohon rambut mulia iki. Niku lho sing dilakoni para sahabat ora terus gampang musyrik wong ora. Musyrik urusane ati. Golek manggil-manggil wong mati musyrik karo Kanjeng Nabi ajak ulul salam kepada orang-orang mati dengan assalamualaikum darul kaum mukminin. Assalamualaikum kepada engkau semuanya, salam sejahtera kepada kamu semua. Tapi pada orang-orang yang sudah mati. Masa ngitopi orang yang mati musyrik? Hanya berdasarkan dengan firman Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kau tidak bisa memberi pendengaran. Ya memang enggak bisa, yang memberi pendengaran adalah Allah. Dan yang dimaksudkan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur itu adalah orang-orang yang hatinya gelap, orang-orang yang hatinya memang ditutup oleh Allah seperti kuburan, tidak akan pernah diberi hidayah. Kau tidak bisa memberi hidayah, tapi yang memberi hidayah adalah Allah. Ini seperti firman Allah, innal huda hudallah. Hadisnya ya sahih kabeh. Ya cuma kadang politik asu asal suloyo ngono ae. Akhirnya manggil wong mati kok diarani musyrik, akhirnya manggil bojone turu barang musyrik pisan wae. Wong mati kan ya padha karo wong mati to. Wa Anas radhiyallahu taala anhu aidan qala sapa Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yadkhulu manjing sapa Kanjeng Nabi baita Ummi Sulaim ing daleme Ummi Sulaim
jika Nabi masuk ke dalamnya rumahnya Ummi Sulaim. Fayanamu moko sari sapa Kanjeng Nabi ala firasya ing atase lemeke Ummi Sulaim. Walaisatan ora ana sapa Ummi Sulaim iku ing dalem bed. Beliau duduk tidur di tempat tidurnya Ummi Sulaim dan di sana tidak ada Ummi Sulaim. Kala sapa Anas faja'a maka teka data yaum apa sapa maka teka sapa Kanjeng Nabi rawuh faja'a maka nuli rawuh sapa Kanjeng Nabi data yaumin ing dalam siji dina panama maka sari sapa Kanjeng Nabi ala firasya ing atase lemeke Ummi Sulaim fa'ataita ora fa'atat Fa'utiyat maka dan tekani sapa si Ummi Sulaim. Fakila maka dan dawuhilah dan dawuhaken amarusken. Hadzan napa fakila maka dan dawuhaken kedue Sulaim apa hadzan nabiyyu nama fi baitika. Kemudian Sulaim datang terus ditanya, Nabi ini telah tidur di rumahmu. Nama fi baitiki dalam omahmu ala firasiki ngatasi lemekmu. Kala sapa si Anas fajaat maka teka adi di fautiat niku mau diaturi mbah mbok mbak bu bu ada nabi nama fi baitiki ala firasiki Nabi telah tidur di tempat panjenengan. Fajaat maka teka sapa si Ummi Sulaim makot aroko. Kali teman-teman keringetan sapa Kanjeng Nabi. Was tangko alam mili apa aroku keringete Kanjeng Nabi ala kit ati adimin ing atase potongane lulang. Alal firasi ngatasi lemek karena zaman biyen niku ya jenenge lemeke niku lulang. Lemeke niku sangka kulit. Fapatahat mongko buka sapa si Ummi Sulaim atidaha ing wadahe Ummi Sulaim wajalat mongko tumpandang sapa Ummi Sulaim iku tansifu apa niku jenenge nyesep niku ya meres sapa si Ummi Sulaim dalika arakae mengkono keringet nyesep niku diserap karo anu niku lho di karo niku wadah terus fatu asiruhu mongko meres sapa si Ummu Sulaim ing arep fi qawaririha ing dalem pira-pira botole Ummu Sulaim. Fafaza'ah mongko kaget sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi matasnain ya Ummu Sulaim napa apa sing kok lakoni Ummu Sulaim napa kowe niku maing apa tasnain nang lakoni sira ya Ummu Sulaim faqala ya Rasulullah narju ngarepaken ingsun barakatahu ing barakahe keringet lisip yanina kedhe pira-pira niku lho jenenge bocah cilik ingsun kala sapa Kanjeng Nabi asabti bener lho ini gitu mulane banyu disuwuk iku ora musyrik terus marang diarani musyrik disuwuk diwacana terus disuruh minum iku memang dibaca Fatihah dan dibaca apa niku ono barokah. Nah, mulane seperti ini keringatnya Rasulullah saja diambil diserep karo diserbeti tansipun diserbeti nyerbeti karo wadah karo napa jenenge yo serbet. Nah, mari semono serbete tapi ora serbet elek ngono ora ya kowe kan meneh dianduki lah tansipun niku. Oleh serbet niku konotasine barang sing elek
Tapi ini bukan barang elek niku ora, pun ya kain sing apik ngoten. Sapa sing gawe ngrebeti ngoten lah. Diserbeti di apa sing penake dilapi ngono rada penak. Nah, serbet itu rada anu, lap. Jadi kalau Umi Sulaim dilapi terus diperes dimasukkan dalam botol. Kaget Kanjeng Nabi. Matas nain ya Umma Sulaim. Kok kaya apa to? Dik, kok kaya apa niku? Faqalat ya Rasulullah narju barakatahu. Kula ngarepaken barakahe keringet niki. Isip yanina kedhe bocah pira cilik ingsun. Nah ini barakahe keringet niki kula ombeaken dhateng. Nah, keringet iki kula ombeaken dhateng cah cilik-cilik, saya minumkan pada anak kecil-kecil untuk mendapatkan barokah. Untuk mendapatkan barokah. Nah, tapi aja keringet kancamu ampune kecut nggih. Nek keringet Kanjeng Nabi niku wangi mboten kecut. Kala sebakan Nabi Asabti, bener lho. Bener kamu dik. Waru yalan riwayataken apa Nasy Abdullah bin Hakim Ibn Hakim Al-Jauhari. Lama ata ing dalem ari kalane teka sapa Syekh Abdullah Ibn Hakim Al-Madinah ing Madinah sairon kali ziarah. Wa qarubalan marek sapa Syekh Abdullah min buyutia sanging pira-pira omah di Madinah. Nazala mongko temurun sapa Syekh Antabati saking kendaraane Syekh wa masalah lumaku sapa Syekh bagian kali nangis munsidan kali nyambungaken syair nembangaken syair Syekh Abdullah bin Hakim ketika datang di Madinah untuk ziarah dan sudah dekat dalam perumahan-perumahan yang ada di Madinah, perkampungan. Nah, saat ini kampung sak api rambar, biar niku oro-oro, karena antara Mekah Madinah niku tidak ada perumahan. Orang nyupir pelajaran ini berani buang terusan, karena nggak ada simpangan sama sekali, rapane ngomong. Kalau Indonesia masih tidak begitu bisa nyupir, kalau di sana itu bebas karena tidak ada istilahnya simpangan, itu tidak ada, dan ratan itu besar-besar, lebar-lebar. Kenapa? Karena nggak bisa ditanami, sehingga digunakan untuk jalan. Itu terus turun dari kalau sudah masuk dalam perkampungan dari perumahan, beliau turun dari tabahnya dan berjalan karena menghormati kepada Rasulullah. Dia dengan menetapkan syair, walamma ra'ayna rasmaman la yada lana abu adam lahu fa innar rusuma wala lupa nazalna anil akwari namsi karomatan liman bala anhu liman bana anhu an nalumma bihi rokba. Apa jelas tulisannya. Walamma ra'ayna lan dalem mari kale ningali ingsun rasmaman ing tandane wong. Lam yajak kang ora tau tinggal sapa man lana kedue ingsun buatan ing ati. Lagu li irfani rusuli li irfani rusumi
li irfani rasuli afuatan li irfani rasuli krana niku lho jenenge weruh pira-pira tandha wala luban lan ora ing akal ailam yadak lana fuadan wala luban lahu li irfani rusum. Ketika saya melihat tanda-tanda orang yang tidak pernah meninggalkan hati dan akalku untuk mengenal irfani, untuk mengenal beberapa tanda. Nazalna maqamudun sapa ingsun anil akwari saking pira-pira rombongan. Saya turun dari rombongan namsi khalilumaku ingsun karomatan krana mulyakaken iman maring wong banakan pertelo anhu saking man apa analuma yen to apa analuma yen to mudun sapa ingsun biklan manroban khalikan nunggang. Ketika saya melihat tanda-tanda orang yang tidak pernah meninggalkan akal dan hatiku untuk mengetahui tanda-tanda ini, maka aku turunlah dari rombongan dengan berjalan karena memuliakan kepada pada orang yang jelas-jelas napa niku jelas bahwa saya telah turun ngeten liman bana anhu analuma birokban analuma nyento sowan sapa ingsun biklanan rokban pada orang yang sudah jelas tahu kalau saya sowannya dengan naik kendaraan. Wa khukiaran dikatakan an ba'di salihin annahu lama asrafah di dalam hari kalani kuarek sapa ba'di salihin alamadina bi Rasul sallallahu alaihi wasallam ansa'a mengko tumandang sapa sifat sholihin iku yakulu dawuh sapa Pak sholihin mutamatsilan khalikan gawe perumpamaan itu dari kalam masal paribasan, perumpamaan paribasan. Rufi al-hijab lana falahun linadhiri falahak linadhiri qasrun nakusu komarun linadhiri komarun terus naklau takwa taktou komarun taktou dunahul auhamu tulisane hilang-hilang
rufi'a den ilangaken opal hijab lana kedhe ingsun hijabku telah dihilangkan palaka mongko nuli pertelo lana bali nazirin kedhe wong kang ningali apa komarun rembulan takto kang pegot apa si komar dunahu takto kang pegot dunahu sange arai komar apa al-auhamu pira-pira cipta hijabku tidak dihilangkan sehingga jelaslah bagi orang yang melihat pada rembulan yang mana dengan dari arahnya rembulan itu, karena rembulan itu hilanglah beberapa cipta penyipta, hilanglah perasaan-perasaan. Wa izan matiyu bina balagna Muhammadan wa iza balagna masalah wa idzal matiyu lan ing dalem mari kalane tumeka ing dalem mari kalane nekaaken apa al matiyu tunggangan bina kelan ingsun balagna tegese nekaaken apa si matiyu Muhammadan ing Muhammad fadzuhuru fadzuhrun terus apa itu? Lah enek tulisane blas ya. Fadzuhuruna fadzuhuruhu huna fadzuhuruhuna fadzuhuruhu mongko utawi gegere adin dhuwure Muhammadan guna ing dalam kono panggonan iku haramun arikhalu kang utawi ngene iku haramun dan haramun dan haramaken to fadzuhuru guna ing dalam kono panggonan arikhalu kang utawi dan tumpak iku haramun haram ngeten fadzuhuru guna mongko utawi gegere fadzuhuru mongko utawi gegere matiyun guna ing dalam kandung kana panggonan minari khali saking den tumpang iku haramun haram ngono lho busane ilang kabeh. Dadi wa idzal matiyu bina balagna Muhammadan ketika kendaraanku sudah bisa menyampaikan aku kepada Muhammad fadzuhuruhu guna minari khali haramun maka punggungnya kendaraan itu haram ditumpahi gak sopan. Terus farubama min khairin qaribna korobanan min khairiman wati'a asaro kurbanuna ono alife tak kurban gaene ya gaene ya korob nana marekaken apa matiyah ing ingsun min khairiman saking maring bagus-bagusi wong wati akang ngidek sapa man asara ing bumi falaha terus falaha fa'alaina falaha mongko iku tetep keduwe falaha mongko
iku tetep kedue matiya alaina ing atas ingsun hurmatun utawi haram wa dimamun lan den tanggung dan tanggung aman wa dimamun lan den tanggung aman. Kendaraan yang telah mendekatkan saya kepada Nabi yang menjadi orang yang terbaik-baiknya di atas bumi, maka untuk kendaraan itu haram bagiku dan tanggung aman baginya. Wa khutiyalan dan diwatakan an ba'dil masayih anau temasni ba'dil masayih ku hajjah haji sobatil masayih masyan khalilum aku. Terus Fakila maka den dawuhaken lau kedue la ba'dil masayih bilalikan dalam puno masyan. Sampan haji kok mlaku napa? Faqala al abdu al abik layati ila baiti maulahu raqiban. Al abdu tawi kawula al abiku kang mingkat iku layati ora teka sapa al abdu al abid ila baiti maulahu maring daleme bendarane abdu raqiban kalinungkan. Lau qadartu lamun kuwasa sapa ingsun an amsya ing rumahku ingsun ala rasi ngatasi sira ingsun mamasa itu mongko ora lumaku sapa ingsun ala kodami ngatasi draman ingsun. Umpama aku iso berjalan nang sirahku ya ora bakal mlaku nang sikilku. Ini yang digunakan dalil orang-orang pergi ke Wali Songo nang Madura jalan kaki ngoten niku. Qala al-qadiyat wallahu alam sebab al-Fatihah.